Itu gimana menanggapi itu Ustaz? Orang-orang yang maksudnya ngotot tidak mau menerima perbedaan dalam halal. Baik. Contohnya Mbak Musik aja lah, Mbak Musik Ustaz. Kita mesti akui kan. Ustaz kalau lihat di YouTube saya, itu lagu yang saya buat judulnya Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Ada ratusan komentar yang mengatakan saya masuk Islam asbab lagu ini. Ada ribuan komentar di sana. Kok ini juga Steven itu Hani. Astagfirullah. Coach Steven juga pernah pertemuan baca di komen itu, justru dia tangkap langsung, justru dieksekusi langsung masuk Islam. Ada terus gimana dari Setiawan dengan dari orang-orang yang tidak mengakui di sini ada beliau ikhtilaf. sedang meminta Dia ngototnya haram mutlak, pokoknya nasihat masuk kepada musik. Ali Azhar Babajar sebagai penasihat mualaf center Indonesia. Kita harus tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dinul Islam ini. Berapa macam Islam yang diajar di bawah Nabi SAW? Ada berapa banyak? Satu Islam. Ya, hanya satu yang dibawa Nabi SAW. Hanya satu yang disampaikan kepada para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman umatku terpecah. Ya kan? Terbelah menjadi memiliki pemahaman-pemahaman dan keyakinan. Dan Nabi menyebutkan, dan subhanallah akhlaknya para sahabat, mereka itu bukan bermental wartawan seperti sebagian besar kita. Pengen tahu siapa saja yang sesat untuk jadi bahan gunjingan dan pembicaraan. Tapi yang ditanya siapa yang selamat? Siapa yang selamat? Nabi SAW mengatakan, sahabat tidak kepo siapa yang sesat ya. Siapa yang selamat ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Dari sini kita sebagai antum sadar, kita sadar semuanya antum sama seperti anak, bahwa kita ini talibul ilm, orang yang belajar sama, tidak ada kelebihannya. Ya, nggak ada ulama, antum panggilannya ustadz, hanya katanya orang banyak aja ustadz. Ya, orang bilang anak ustadz gitu. Tapi anak tahu kapasitas ilmu anak, banget tahu. Gitu. Jadi yang paling tahu Allah SWT, kemudian diri anak sendiri. Bahwa kita belajar, karena kita posisinya belajar. Jangan pernah selalu merasa diri kita bahwa statement yang antum pahami saat ini, atau saya paham, bahwa ini paling benar nih. Ya. Ini status quo yang anak akan bawa mati, gitu. Jangan seperti itu, karena kita belajar. Bisa jadi sesuatu yang hak yang kita pahami saat ini, ternyata besok-besok setelah bertambahnya ilmu, bertambahnya ini, oh subhanallah, ternyata ada yang belum saya ketahui tentang dinul Islam, yang ternyata untuk mencari kebenaran yang datangnya dari Allah SWT dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kebenaran itu mereka. Kata Ustadz, kiai, ulama, sehebat apapun, dari manapun, kalau mereka tidak didasari dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya, tidak ada nilai. Terkait tentang antum yang tadi tanya tentang khilaf, tentang musik. Ya, khilaf tentang musik. Apakah memang ada khilaf? Betul ada khilaf. Tapi kita harus pahami, itu celah bagi kita untuk belajar. Dari khilaf ini mana yang hak? Mungkin antum saat ini melihat dalam konteks musik, bahwa sementara ini karena ada khilaf seperti ini, ada ulama yang mengatakan boleh, maka antum memahami seperti ini saat ini. Tapi anak berpesan kepada diri anak, kepada antum juga, belajar. Kita belajar, kita terus belajar, tidak boleh menutup diri. Suatu saat mungkin antum berubah. Ketika subhanallah ada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang azim, yang luar biasa, yang beliau sampaikan dalam kitab Ighathatul Lahfan, bahwa hubbul kitabi wa hubbul alhani fi qalbil abdi la yajtami'ani. Beliau sampai ini mungkin karena kualitas iman, bahwa cinta Al-Quran dan cinta nyanyian itu nggak kumpul dalam satu hati. Insya Allah antum, insya Allah perkuat cinta Al-Quran dalam hati antum, itu bisa jadi suatu saat istilahnya bergetarnya hati, berdendangnya hati itu ketika dengar Quran. Subhanallah, ternyata kaya dengan Quran, ternyata indah dengan Quran, ternyata ini sudah lebih sampai lau idza tahurat qulubukum lan tashba' min al-Qur'an atau la syabi'a min al-Qur'an. Kalau hatimu bersih, tidak akan pernah merasa kenyang dari Quran. Enggak mungkin dia cukup, enggak mungkin. Akan terus kita akan haus seperti itu. Kemudian juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa jika seorang muslim tidak ada Quran di hatinya, Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak ada Quran di hatinya, bahwa Quran itu mengenyangkan, Quran itu kenyang, membahagiakan, menyenangkan. Nah ini jadi juga pesan kepada teman-teman yang menghujat, ya, bahwa sejak kapan hujatan itu bukan sekedar dibolehkan, memberikan nilai positif kepada
perbaikan ini. Untuk perbaikan. Siapa? Jangankan kepada sesama muslim yang masih di dalam internal kita, sesama kaum muslimin. Nabi SAW pernah mendengar ada salah seorang sahabat mencela Abu Jahal yang sudah mati. Abu Jahal pantas dicela. Ya, pantas dicela dan dilaknat. Tapi apa pesan Nabi SAW? La tasubul amwat fa innahum qaf afdal ila ma amilu. Jangan kamu mencela yang sudah mati. Karena mereka sudah sampai kepada apa yang telah mereka perbuat. Sudah nerima hasilnya. Dan apa buahnya? Kita lihat bagaimana lihat akhlaknya Rasulullah SAW ini berbuah yang luar biasa. Abu Jahalnya ahli neraka, putranya Ikrimah ahlul jannah, loyalis Nabi SAW dan mati syahid di jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akhlak, ya kan? Kita tidak akan bisa merubah suatu kemungkaran hanya dengan kotoran, dengan cecaan, cacian, makian, kutukan, laknatan lah. Tapi dengan akhlak yang baik, dengan ilmu yang diajarkan Nabi SAW, dengan ikhlas, itu yang akan merubah. Kalau kita ikhlas berdakwah, kita ikhlas mendoakan siapa yang kita nasihatin. Ya, para ulama-ulama saleh terdahulu kalau mereka menasihati seseorang nggak kena, nggak masuk, yang mereka bukan salahin orang itu. Saya nggak ikhlas, saya nggak baik. Ini masalah. Mungkin ada dosa. Akhirnya mereka perbaiki diri, mereka taubat, sholat malam, perbaiki ibadahnya, tahajud, minta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Dan setelah itu kenapa kalimat para ulama salaf terdahulu sedikit omongannya, tapi sampai hari ini dikutip, dinukil. Orang sekarang banyak yang ngomong, tapi nguap seperti angin, nggak ada nilai. Allah Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, mudah-mudahan